Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Putrisya dan teman saya Henos. Di video kami ini akan menjelaskan mengenai persebaran masuknya Islam ke Indonesia. Indonesia terkenal dengan penduduknya yang mayoritas memeluk agama Islam, budayanya, alamnya yang luas dan hasil bumi yang cukup banyak. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Selain pedagang, ada juga dengan cara mendakwa, seperti penyebaran di Tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Perkembangan agama Islam di Nusantara tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu proses secara damai, responsif, dan proaktif. Banyak yang berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia di abad ke-7 atau abad ke-8 karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Selain pedagang, ada juga dengan cara mendakwa, seperti penyebaran di Tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Mereka lah sang pendakwa dan sang ulama yang menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial budaya. Di Jawa, Islam masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa dengan ditemukan makam Fatimah binti Maimun bin Habibullah. Di Mojokerto juga telah ditemukan ratusan makam Islam kuno. Diperkirakan makam ini adalah makam para keluarga Istana Majapahit. Di Kalimantan, Islam masuk melalui Pontianak pada abad 18. Di hulu Sungai Pawan, Kalimantan Barat ditemukan pemakaman Islam kuno. Di Kalimantan Timur, Islam masuk melalui Kerajaan Kutai. Di Kalimantan Selatan melalui Kerajaan Banjar, dan di Kalimantan Tengah ditemukan Masjid Gede di kota Waringin yang dibangun pada tahun 1434 Masehi. Di Sulawesi, Islam masuk melalui raja dan masyarakat Goa Tallo. Ada beberapa cara penyebaran ajaran Islam di Indonesia, antara lain: yang pertama, perdagangan. Saluran perdagangan merupakan tahap yang paling awal dalam tahap Islamisasi yang diperkirakan dimulai pada abad ke-7 Masehi dan melibatkan pedagang-pedagang Arab, Persia, dan India. Yang kedua, perkawinan. Tahap perkawinan merupakan kelanjutan dari tahap perdagangan. Para pedagang yang datang lama-kelamaan menetap dan terbentuklah perkampungan yang dikenal dengan nama pojokan. Yang ketiga, pendidikan. Para ulama, kiai, dan guru agama berperan penting dalam penyebaran agama dan budaya Islam. Para tokoh ini menyelenggarakan pendidikan melalui pondok pesantren bagi para santri-santrinya. Yang keempat, kesenian. Penyebaran Islam melalui seni budaya dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, tari, musik, dan sastra. Yang kelima, politik. Kekuasaan raja memiliki peranan sangat besar dalam penyebaran Islam di Indonesia. Ketika seorang raja memeluk Islam, maka secara tidak langsung rakyat akan mengikuti. Yang keenam, tasawuf. Kata tasawuf sendiri biasanya berasal dari kata sufi yang berarti kain wol yang terbuat dari bulu domba. Tasawuf adalah ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan Allah dan memperoleh ridhonya. Demikian sedikit penjelasan tentang sejarah Islam masuk ke Indonesia. Kita harus bangga dengan para ulama yang telah menyebarkan agama Islam di Indonesia. Tanpa adanya perang, dengan peran para ulama yang bijaksana, agama Islam dengan mudah diterima di seluruh Nusantara. Sekian dari kami, semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.